Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suasananya mendung-mendung, tapi hatiku dan hatimu nggak mendung kan? Saya izin copot ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, meskipun agak cuaca kurang mendukung tapi semangatnya pasti terus mendukung ya. Oh ini, sisi kenalan dulu ya ini. Ya, pembukaannya sudah diwakili Bu Sri tadi ya, jadi saya tidak panjang lebar karena ini kelasnya agak padat, ada 2 materi, FLP dan puisi. Jadi saya langsung saja memperkenalkan diri saya. Nama saya Merliana Oktavinalis, nama lengkapnya. Tapi nama panggungnya Merlia Spasina, Merliana. Saya lahir 2 Oktober 94. Asalnya Sambit, sekarang domisili di Balong ikut suami. Itu riwayat saya di FLP. Dulu saya berasal dari FLP Surabaya, Asjaman mahasiswa. Bisa dilanjut? Ya, ini sekilas aktivitas saya. Bisa dilanjut lagi? Nah, ini masih sedikit perjalanan pena saya yang ke depan perlu ditambah lagi. Bersama teman-teman semua, kita belajar bareng-bareng di forum lingkar pena. Selanjutnya, sudah. Oke. Sekarang materi FLP. Ya. Sebelumnya sudah ada yang tahu FLP itu apa, yang maksudnya profil singkatnya? Sebelum daftar, pernah mendengar atau tahu dari mana sih FLP itu? Ada yang mau menyampaikan? FLP dari perempuan mungkin? Oh ya, namanya tadi sudah ditulis ya? Bu Yanti silahkan maju ke depan biar ini biar terisi. Mbak Eka, Mbak Afril, yang 2 ini agak kecil ya, saya kurang ini. Terus juga selamat datang Mas siapa ini? Kecil sekali ya tulisannya. Oh, ini putranya Bu Farida ya? Oke. Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini, yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama tolabul ilmi, sehingga kita itu bisa bertemu kembali ya setelah sekian lama menghadap layar ya, mungkin kalau pembelajaran. Alhamdulillah sekarang sudah agak bisa, agak bebas ini, meskipun nanti kelasnya dicampur daring maupun luring. Saya perkenalkan langsung saja di FLP. Itu logo FLP sebentar. Yang forum lingkar pena. Itu ada logonya F, L, ada titik di tengah, itu seperti buku. Terus P. FLP cenderung berwarna biru. Untuk warna keseluruhan itu melambangkan jiwa muda. Jadi FLP meskipun yang ikut itu berbagai macam usia, tapi di FLP ini jiwanya jiwa muda, agar selalu muda terus. Kalau muda berarti semangatnya terus membara. Terus ada logo L, L-nya di situ dilambangkan dengan gambar buku dan titik merah. Buku sudah jelas ya, kalau titik merah itu melambangkan pucuk pena, titik pena. Yang merah berarti berani. Yang di sini maksudnya adalah berani menuliskan kebenaran,
berani menuliskan kebermanfaatan. Kemudian ada tulisan forum lingkar pena. Ya, kurang lebih seperti itu filosofi logo FLP. Bisa dilanjut, Mbak Mulan? Nah, ini tentang profil ya, profilnya forum lingkar pena. Ini bisa diakses yang lengkapnya di www.flp.or.id. FLP merupakan organisasi kepenulisan terbesar yang tak henti melahirkan karya dan mencetak penulis baru, baik itu fiksi maupun non-fiksi, selama kalau sekarang itu 25 tahun usianya. FLP lahir di tahun 79 pada tanggal 22 Februari. Nanti kita lanjut di slide berikutnya. Sekarang saya mau perkenalkan dulu yang tentang ininya dulu. Nah, yang ikut FLP itu bermacam-macam. Meskipun tadi yang katanya berjiwa muda, yang biru-biru tadi, logonya biru, tapi yang ikut itu berbagai macam usia. Jadi kemarin pas waktu musyawarah nasional diperbaiki lagi, baru yang ikut anggota baru boleh minimal usianya 13 tahun. Nah, makanya kemarin 15 tahun boleh ikut sini. Kalau dulu ya setiap pergantian ADART, kalau di organisasi ada ADART ya. Setiap ini pasti ada perkembangan lagi, ada perubahan-perubahan maupun perbaikan yang perlu di-upgrade. Untuk saat ini malah mempersilakan yang muda-muda, yang lebih muda, dulu mungkin 17 tahun ya, isinya 17 tahun ke atas yang boleh ikut di FLP. Sekarang mempersilakan kembali yang muda-muda itu kembali bisa ikut belajar di FLP. Tapi Masya Allah di FLP itu seperti Bu Sri yang usianya hampir 50, Masya Allah, masih semangat. 20 tahun dengan ya. Itu guru saya, Bu Sri itu, seperti ibu saya. Jadi di FLP itu seperti saudara, seperti ibu, anak, adik, kakak. Tapi di sini itu kekeluargaannya sangat kuat. Tidak ada sekat-sekat yang sangat membatasi senior, junior, tidak ada. Tapi kita semua adalah keluarga. Jadi dalam keluarga itu saling mengayomi. Itu punyanya Mbak. Baik itu dari ibu rumah tangga, dari pelajar, mahasiswa maupun dari masyarakat umum lain. Pasti sudah familiar ya. Kalau Delviana Rosa, ada yang tahu itu siapa? Iya, kakaknya Bu Asmara dia. Kemudian Mami Indrawati ini salah satu senior juga. Iya, bapaknya loh Bapak. Mereka membentuk FLP itu berasal dari masjid, teman-teman. Saya panggil teman-teman ya, biar lebih akrab dulu. Berawal dari masjid, dari diskusi 3 orang ini, kemudian melahirkan sebuah organisasi bernama Forum Lingkar Pena, kemudian menggait anggota lainnya seperti Kang Apik, tahu ya, Habibur Rahman El Sirazi, terus Irfan Hidayatullah dan lain sebagainya, para senior Forum Lingkar Pena. Nanti bisa dilihat info yang detail banget, bisa dilihat di FLP.or.id, di websitenya FLP Pusat. Selanjutnya, nah ini visi FLP itu organisasi yang memberi pencerahan melalui literasi. Memberi pencerahan berarti maksudnya FLP ini tidak sekedar nulis, tapi nulisnya itu punya tujuan yang bisa membukakan pikiran, yang bisa memberikan faedah manfaat, sehingga tidak hanya sebagai komersil, mungkin dikomersilkan, dijualkan saja, tapi tidak beradab ya. Nah sekarang ini ada hashtag
dari Forum Lingkar Pena itu literasi berkeadaban. Seperti judul yang kita seminarkan kemarin sebelum ini. Kemarin ada yang ikut seminar? Ya, alhamdulillah. Mbak siapa namanya? Mbak Tia. Mbak Tia. Yang lainnya alhamdulillah bisa menyusul di pendaftaran ya, meskipun tidak ikut seminar. Kemarin mendatangkan ketua umum Forum Lingkar Pena yang sebelum ini, itu namanya Bu Afifah Afra. Pasti teman-teman juga nggak asing ya dengan namanya Bu Afifah Afra. Kalau yang sekarang ini apa namanya? Nama ketua umumnya GG Mapangewa dari Sulawesi. Nah, ini Forum Lingkar Pena ini cukup unik. Kadang-kadang disebut sebagai Forum Lingkar Perempuan karena kebanyakan anggotanya beranggotakan perempuan. Ketua-ketua umumnya juga biasanya perempuan, baru 2 kali ini itu laki-laki. Yang pernah itu Irfan Hidayatullah, kepemimpinan ketiga kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir ini GG Mapangewa. Nanti bisa di search ya siapa itu orangnya. Yang penuh prestasi kalau senior-senior itu. Untuk misinya meningkatkan mutu dan produktivitas karya anggota sebagai sumbangsih berarti bagi masyarakat. Kemudian membangun jaringan penulis yang menghasilkan karya-karya berkualitas dan mencerdaskan. Meningkatkan budaya membaca dan menulis di kalangan masyarakat. Memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi penulis. Untuk yang terakhir ini mengenai juga ya. Menulis itu bisa dijadikan profesi. Kehidupan yang lebih baik bagi penulis itu mengandung makna yang tersirat. Jadi dengan menulis kita bisa menghasilkan dengan kehidupan yang lebih baik seperti itu, dengan bahasa yang sangat halus. Jadi meskipun menulis mungkin awalnya hobi atau iseng-iseng, tapi kalau kita tekuni dengan baik bisa menjadikan profesi yang bisa menghasilkan pundi-pundi hasil yang berarti bisa jadi uang ya, bisa dijual. Tulisan itu bisa dijual, tulisan itu bisa untuk menjual. Apalagi di zaman sekarang kan serba online, harus ada deskripsi. Itu ada yang namanya copywriting, ilmu nulis untuk jualan. Itu sangat penting di zaman sekarang itu untuk online shop ya. Selanjutnya jaringan FLP. Pada masa kepemimpinan Bu Afifah Afra atau yang nama aslinya itu Bu Yeni Melati, ketua umum yang periode sebelum ini 2017-2021, melakukan pendataan di seluruh dunia. Jadi FLP ini anggotanya tidak hanya di Indonesia, tapi ada yang di luar negeri. Data terakhir 2018 sebanyak 2.865, dan yang memiliki nomor registrasi anggota 2.357 orang yang tersebar di 32 wilayah dan 85 cabang se-Indonesia. Ini belum yang di luar negeri ya. Sekarang sudah 3.000-an kalau nggak salah ya. Jadi nanti kalau di FLP itu ada pendataan yang namanya nomor registrasi anggota. Kalau sudah dinyatakan sebagai anggota, nanti mendapatkan kartu tanda anggota yang di situ ada nomornya. Jadi formal ya, ini formal. Jadi di apa ya namanya ya? Istimewa. Ada kartu anggotanya juga, ada nomornya juga yang nanti berfungsi sebagai bisa untuk kegiatan FLP. Biasanya itu mendapatkan voucher khusus anggota FLP, misalkan ikut pelatihan nulis workshop yang diadakan FLP. Nanti bisa dapat potongan, beda dengan masyarakat umum, biasanya seperti itu. Atau membeli buku
Kalau di FLP nanti harganya beda, sama dengan masyarakat umum beda harganya kalau untuk anggota FLP. Jadi keuntungannya banyak, lumayan banyak. Nanti kalau sudah jadi anggota ini pendataan ini sangat penting. Kalau cabang itu wilayahnya di daerah kabupaten atau kota. Kalau wilayah itu provinsi. Jadi kalau Ponorogo itu berada di cabang, namanya cabang Ponorogo. Wilayahnya namanya Jawa Timur, provinsi kota. Selanjutnya, nah ini sekilas profil sejarah FLP Ponorogo ini kapan? Baik, untuk sesi ini tinggal 10 menit ya katanya. Oh iya, oke. Ini dulu FLP Ponorogo ini sudah ada di tahun 2010, tapi belum istilahnya belum legal ya, belum di SK-kan di wilayah Jawa Timur, jadinya dan masih belum aktif. Kemudian kami dari alumni dari Malang, Jogja, Surabaya membentuk kita komunikasi, terus akhirnya mendirikan ulang reborn FLP Ponorogo pada tahun 2019. Mungkin ada alumni 2019 yang dulu pernah ikut terus ikut lagi sekarang. Ada nggak? Nggak ada. Ganti wajah ya, alhamdulillah. Dulu di tahun 2019 itu ada seminar juga di Pendopo Dinas sana. 31 Maret kalau nggak salah 2019. Kemudian setelah itu di SK-kan, dilegalkan dan diakuilah kembali Forum Lingkar Pena Ponorogo yang sampai saat ini berarti sudah berjalan 19, 20, 21, 22 hampir 4 tahun, tapi kerasanya kayak setahun ya Mas ya. Soalnya 2 tahun itu kita agak vakum karena kondisi belum memungkinkan ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah memungkinkan kembali untuk bertatap muka dan beraktivitas seperti yang dahulu. Saat ini anggota kami 20 orang yang sudah jadi anggota, termasuk pengurus, termasuk panitia ini. Tapi ada juga yang sudah kembali ke asalnya. Jadi kalau mahasiswa itu kan ada yang rantauan ya, sudah kembali ke kampung halamannya. Jadi sekitar tinggal 10-an orang lah di sini. Tapi ketika sudah menjadi anggota FLP, itu nanti akan berlaku mutasi atau rekomendasi untuk pindah ke FLP yang lain tanpa mendaftar seperti ini lagi ketika sudah lulus di awal. Dan ini teman-teman nanti termasuk ikut seleksi di sini. Pas pembinaannya rajin-rajin masuk ya, terus mengerjakan tugasnya penuh apa enggak seperti itu. Nah nanti pasti ada yang gugur, tapi semoga teman-teman di sini yang di sini ini tetap istiqomah sampai akhir dan sampai nanti menjadi anggota dan terus menjadi anggota ya. Bismillah. Kalau yang kemarin itu yang dikukuhkan jadi anggota 14 orang. Sekarang ada berapa orang? 4, 1, 7, 11 ya. Dan nanti seiring berjalannya waktu mungkin ada yang tidak hadir ya hari ini. Nanti bisa saling kenalan juga dan saling memotivasi untuk terus istiqomah belajar bareng. Termasuk yang ngomong di depan ini terus belajar teman-teman. Jadi kita belajar bersama. Lanjut. Sudah. Oke. Sesi tanya. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tentang FLP.
dari sekilas pemaparan tadi. Ada yang belum jelas mungkin, atau ada yang pengen tahu apa gitu tentang FHP? Mbak Bulan mau nanya? Oh, angkat tangan, boleh angkat tangan. Masya Allah, ini dari pondok atau gimana? Oh iya, pondok mana? Dari Takwa. Masya Allah, menyempatkan waktu ya. Yang dari pondok aja bisa ke sini ya, luar biasa semangatnya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Masih ada yang mengapa yang terkait dengan FLP. Sementara saya mau kepo kalau gitu, kalau nggak ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya gabung FLP ini ya karena dulu sempat punya cita-cita pengen jadi penulis, dan kebetulan saya sampai saat ini juga suka baca buku. Dan kemarin itu ceritanya tahu FLP pas saya kunjungan ke pasar buku di, ya itu ceritanya pas pada sebelumnya saya mau ke toko buku itu saya barusan beli buku, terus mau mampir ke bazar itu kayak masih ragu-ragu gitu. Saya kan udah beli buku, terus kalau ke bazar mesti tertarik kan mau beli buku lagi. Terus akhirnya sampai bundaran bundaran Tambak Bayan, saya akhirnya belok kiri apa kanan ya gitu. Saya akhirnya nggak tahu gimana, saya belok ke kanan. Saya akhirnya mampir ke bazar, terus beli buku, terus pas mau bayar lihat pamfletnya FLP ini. Terus kayaknya emang saya akan ke sini emang dikasih tahu kalau ada pembukaan rekrutmen FLP gitu. Kayaknya jodohnya emang suruh jadi penulis gitu. Terima kasih Mbak Mufli Hatul. Panggilannya siapa nih? Mufli. Move on. Nggak bisa move on ya jadinya. Mungkin dari laki-laki ada yang mau menyampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dadang dari Melara. Ya, saya mengikuti acara ini karena yang paling pertama ingin memiliki koneksi dengan orang-orang yang sudah menggeluti bidang kepenulisan, dan yang kedua mencari pengalaman baru, karena memang kalau kita hanya melihat dari buku, dari YouTube mungkin setrumannya kurang. Jadi kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sudah memiliki karya banyak. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Jangan-jangan saya ini berhadapan dengan orang-orang yang sudah punya buku banyak ya kayaknya. Mbak Uf tadi sudah punya buku? Di WordPress, ngeblog ya berarti. Kalau Kak Dadang belum. Nah, nanti kita belajar bareng ya. Kadang-kadang itu saya jadi deg-degan. Kadang itu ada peserta yang ternyata sudah penulis gitu, maksudnya sudah terbitin banyak buku gitu. Jadi saya agak gimana gitu ya Bu ya. Kita di sini tadi belajar bareng Pak, belajar bareng. Kadang-kadang yang ikut FHP itu soalnya kadang itu sudah pro sekali, sudah pro, dia itu udah sudah ngehits di sosial media, kemudian daftar FHP tapi tetap ingin belajar gitu. Yang luar biasanya itu semangatnya itu istimewa sekali seperti teman-teman semua.
lagi ya ini? Ada lagi yang mau tanya atau apa gitu? Kalau saya di FLP itu apa ya? Nggak bisa move on ya, seperti namanya Mbak Mila tadi. Selamat datang Mbak Mila, ini teman saya yang sudah pernah mendaftar di FLP sebelah tapi move on ke sini ya. Yang tadi ada acara ya Mbak Mila. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu nyusul di sini. Masya Allah luar biasa semangatnya ya. Saya jadi tertular semangat ya teman-teman ini. Sampai bingung ya. Kesetrum semangatnya luar biasa. Kalau FLP sudah, kita bisa ini klik dulu ya. Untuk kelas ke-FLP-an saya akhiri dulu dan nanti bisa dilanjut kembali. Oke, beri tepuk tangan yang penuh semangat kepada Kak Merli ya. Kak Merli ya. Selamat datang kepada Nduk Mila. Kenapa saya panggil Nduk? Dia itu nututi maknya. Oh iya, tetangga saya, tapi Mbak Mila itu kebetulan kemarin juga pernah jadi siswa saya saat SD begitu. Alhamdulillah ikut saya ya. Anak saya ini banyak sekali. Selain anak kandung 4, saya kemarin mengabdi di 3 SD negeri, jadi udah banyak sekali pokoknya itu. Supaya suasana semakin hangat dan untuk memasuki nanti materi berikutnya, gimana kalau kita main-main sebentar ya? Oke. Tapi semoga ini ada yang belum pernah mencoba. Kalau sudah ya alhamdulillah, berarti nanti permainannya biar tambah seru. Begini, teman-teman tolong mencari pasangannya masing-masing. Jadi berpasangan, berhadapan. Kemudian nanti berhitung bergantian. Sudah pernah ya? Namanya apa? Kurang tahu. Ini saya dapat juga dari Ustadz Imam waktu pelatihan wafa itu. Ya. Jadi nanti berhitung, dimulai dari siapa terserah. Boleh suwi dulu, yang menang kemudian mulai. Maksimal menyebutkan 2 bilangan. Jadi berhitungnya 1 sampai 20. Siapa nanti yang di akhir menguasai bilangan 20, berarti dialah pemenangnya. Boleh 1, kemudian ganti 2, boleh 1, 2, kemudian 3 atau 3, 4, terserah. Bagaimana biar kawan-kawan nanti terakhir 20 harus menjadi milik kita, begitu. Oke, bisa dimulai. Alhamdulillah ini yang cowoknya pas ya, berpasangan dua-dua tadi dari santri Darut Taqwa ya. Kalau begitu tadi tahu gitu nitip kemenakan saya di sana. Namanya Farhat, kelas 5 mungkin. Farhat. Iya, putranya Pak Komari. Ya, Pak Komari itu adik ipar saya. Karena kakaknya Pak Komar itu suami saya, gitu ya. Ternyata dunia itu sempit, gitu. Siap, yang putri 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah pas. Memang Allah menciptakan kita ini serba 2, serba berpasang-pasangan. Siapa tahu juga setelah masuk FLT nanti yang belum punya pasangan cepat mendapatkan pasangan. Allahumma amin. Oke, the game let's begin. Ya, switch dulu bisa, yang menang yang mulai. Silakan dimulai, boleh 1 atau 2 bilangan, maksimal 2. Gantian menyebutkannya. Iya. Yang keras. Yuk. Ya. Gantian saja, mulainya dari mana? Nah, menyebutkan angka berapa? 1 atau 2, 1, 2 juga boleh. Iya. Sudah? Siapa yang mau menang? Oh, Kak siapa? Kak Rosyid. Ya, nanti yang menang diadu lagi dengan yang menang. Alhamdulillah.
Ya, yang kelompok cowok sudah ketemu penuhnya satu, sudah ketemu. Oh, Mbak Musli dengan siapa nanti bisa diadu lagi yang menang dengan yang menang. Ya, silakan bertanding lagi nanti. Ya, alhamdulillah Mbak Mila. Ya, oke. Bisa diadu lagi yang terakhir. Nah, oh belum. Sudah. Tadi siapa yang menang? Ya, bisa dengan Mas Rosid. Ya. Ini sederhana, tetapi siswa saya itu sangat suka sekali ya. Kayaknya sederhana, tapi lama-lama bisa menyimpulkan bagaimana saya bisa menguasai bilangan 20. Berarti bilangan berapa dulu yang harus saya pegang. Bagaimana, siapa yang tetap unggul? Oh, ya alhamdulillah. Sini siapa yang tetap unggul? Nanti silakan maju cewek satu, kemudian cowoknya satu. Ya. Siapa? Ayo. Mas Rosid lagi? Oh ya, Kak siapa? Kak Barudin. Silakan maju Kak Barudin dengan uktinya siapa? Satu. Iya, silakan maju Kak. Sudah sampai terakhir tadi. Yang menang sudah dengan yang menang semua? Belum. Mbak Mila. Berarti Mbak Mila dengan Kak siapa tadi? Iya, sekali main sekali lagi Kak. Nanti maju. Ya, tidak apa-apa. Ayo. Semuanya menjadi supporter untuk kelompoknya. Kelompok Barat melawan kelompok Timur. Oke. Kalau Raden Haji Kartini juga menjadi salah satu peradaban, apakah kali ini game ini juga diunggulkan oleh kelompok perempuan putri? Ya, oke. Dimulai sweet mulai sekarang. Ya, silakan. Yes. Oh ya, silakan. Aya. Awas. Iya, ternyata. Alhamdulillah. Perjuangan Raden Ajeng Kartini benar-benar sukses. Habis gelap terbitlah terang. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bisa memberikan semangat, bisa diajarkan kepada teman atau adik-adiknya ya. Oke, mungkin untuk trik bisa ditambah. Teman-teman bisa menikmati hidangan yang disediakan.